Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Siswa dan siswi kelas 11 baik IPA maupun IPS, pada hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita bab kedua tentang menganalisis Quran surah Yunus ayat yang ke-40, kemudian Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-32, dan hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim akan menjaga dari setiap orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selamat di antara muslim baik laki-laki maupun seluruh muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga lisannya dan tangannya. Dari apa? Dari tindak kekerasan yang dilarang oleh agama. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang-orang muhajir yang orang-orang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka berhijrah karena menghindari apa yang sudah Allah larang. Dan dua komponen atau perintah Allah Subhanahu wa taala menjamin, pertama, bagi orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, ia menjaga lisannya, berkata buruk, berkata kotor, menggibah, kemudian namimah, kemudian melukai perasaan orang lain, wayadihi, dan kedua tangannya pun dia menjaga dari apa yang Allah dan Rasulnya melarang. Wal muhajiru man hajara mahanallahu anhu. Maksud yang kedua ini dari informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencoba untuk berhijrah dari tempat yang memang Allah larang. Maksudnya apa, Pak? Dari misal satu kampung yang memang di situ tempat maksiat, kita menyendiri di situ, kita bertempat tinggal di sebuah kampung yang notabene tetangga-tetangga kita itu orang-orangnya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya dari kebanyakan mereka dia bermaksiat, bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusi terbaik yang diberikan oleh agama, yaitu berhijrahlah apa yang Allah perintahkan untuknya, menghindari dari keburukan-keburukan yang memang mereka lakukan kepada kita. Muttafaqun alaih. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian asbab an-nuzul, Quran surah Yunus ayat yang ke-40, kemudian ada Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-32, serta asbabul lurud, arti asbab dari asbabul lurud yaitu sebab-sebab turunnya hadis terkait apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kita akan bahas Quran surah Yunus ayat yang ke-40, asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surah An-Nuzul, ayat Quran surah Yunus ayat yang ke-40 ini. Poin pertama adalah
Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turun ayat ini. Kemudian secara umum ada hubungan Quran surah Yunus dengan Quran surah Yunus ayat yang kedua tentang penolakan orang-orang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, banyak penolakan-penolakan di antara mereka yang menjadikan bahwasannya Nah Muhammad itu Rasul, sehingga penolakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada usia 40, karena di usia 40 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Di antara orang-orang tetangga-tetangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak dari wahyu apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencibir, mereka mengatakan kata-kata kotor, mereka mengusir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjulukin baginda Nabi Muhammad sebagai orang gila, sebagai orang tenun, sebagai orang sihir. Bahkan di antara mereka menghujat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang kafir memusuhi baginda Nabi Muhammad dan tidak beriman terhadap Al-Quran. Dulu pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka seperti biasa hidup bermasyarakat, hidup yang baik. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kegiatan atau rutinitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bertahanus di Gua Hira sebelum mendapatkan perintah ataupun wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian wahyu yang diturunkan oleh Allah itu wahyu pertama Quran surah Al-Alaq yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kerasulannya itu, bahkan Rasulullah pun sendiri merasakan begitu kagetnya, begitu menerima wahyu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sampai Rasulullah tidak berkata-kata ketika kata malaikat Iqra ya Muhammad. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak membaca, sampai 3 kali terulang pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Kemudian Rasulullah membacakan Quran surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ahmad, Rasulullah ditanya tentang agama yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama yang lurus dan penuh toleransi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke agama Islam secara menyeluruh. Apa maksudnya? Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-potong. Masuklah agama Islam dengan lurus, dengan sepenuhnya. Kemudian pertanyaan seseorang tersebut menjadi asbabul wurud hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Toleransi antar Islam dengan non-Muslim sudah terjadi lama semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Ini yang menjadi poin terpenting bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pribadi yang baik terhadap orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Baginda Nabi Muhammad merangkul orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menjadikan kehidupan berkeluarga negaraan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kota yang di Madinah pada saat itu toleransi hidupnya, berbarengan,
majmuk, indah, luar biasa, sehingga Rasulullah SAW terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta. Baik siswa dan siswi, ya, hari ini Bapak cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat.